Pernahkah kamu memperhatikan sebutir nasi di piringmu? Sebutir nasi yang seringkali tak kita hargai, yang terkadang terbuang begitu saja di tempat sampah. Namun, tahukah kamu, dalam sebutir nasi itu tersimpan ribuan kisah. Kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan filosofi kehidupan yang mungkin telah kita lupakan di era modern ini. Mari kita mulai dengan sebuah renungan sederhana tentang perjalanan sebutir nasi, dari sawah hingga ke piring kita. Di sebuah pagi yang masih gelap, ketika sebagian besar dari kita masih terlelap dalam hangatnya selimut, para petani sudah memulai hari mereka. Ada filosofi mendalam dalam ritual pagi mereka. Bagaimana mereka memahami bahwa kehidupan, seperti padi, harus dimulai dengan kerendahan hati dan kerja keras sebelum matahari menampakkan sinarnya. Seperti kata pepatah Jawa, "Jerbasuki mawa bea." Setiap keberhasilan membutuhkan pengorbanan. Menarik untuk merenungkan bagaimana sebutir padi mengajarkan kita tentang paradoks kehidupan. Semakin berisi padi, semakin merunduk. Filosofi ini menjadi semakin relevan di era modern, di mana kesombongan dan arogansi seringkali dianggap sebagai tanda kesuksesan. Padi mengingatkan kita bahwa sejatinya semakin tinggi ilmu dan pencapaian seseorang, seharusnya semakin rendah hati sikapnya. Ada kisah menarik dari seorang petani tua yang pernah saya temui. Dia berkata, "Nasi itu guru pertama kita dalam belajar bersyukur." Dalam kesederhanaan kalimat ini tersimpan kebijaksanaan yang dalam. Setiap butir nasi adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan kerja keras, kesabaran, dan harmoni dengan alam. Dari benih yang ditanam, dirawat dengan telaten, hingga akhirnya menjadi butiran nasi di piring kita. Di Jepang ada konsep itadakimasu yang diucapkan sebelum makan. Lebih dari sekadar selamat makan, kata ini mengandung makna mendalam tentang rasa terima kasih. Tidak hanya kepada yang menyiapkan makanan, tapi juga kepada seluruh rantai kehidupan yang terlibat dalam perjalanan makanan tersebut. Dari petani, tanah, matahari, air, hingga semua makhluk yang berkontribusi dalam proses tersebut. Yang memprihatinkan, di era modern ini, kita sering kehilangan koneksi dengan makna mendalam ini. Nasi telah menjadi komoditas, sesuatu yang bisa dibeli dengan mudah di minimarket atau dipesan melalui aplikasi delivery. Kita lupa bahwa setiap butir nasi adalah saksi bisu dari perjuangan dan pengorbanan. Seperti kata filsuf Jawa kuno, "Wong urip iku kudu eling lan waspada." Manusia hidup itu harus ingat dan waspada. Berbicara tentang filosofi petani, ada konsep menarik yang disebut nyawah. Ini bukan sekadar aktivitas bertani, tapi sebuah meditasi hidup. Dalam proses mengolah sawah, petani belajar tentang kesabaran, tentang bagaimana bekerja sama dengan alam, tentang pentingnya memahami ritme kehidupan. Ketika kaki mereka masuk ke dalam lumpur sawah, ada koneksi langsung dengan bumi yang mungkin telah hilang dari kehidupan modern kita. Dalam tradisi Nusantara, ada kepercayaan tentang Dewi Sri atau Dewi Padi. Ini bukan sekadar mitos, tapi pembelajaran tentang bagaimana nenek moyang kita memahami hubungan sakral antara manusia, makanan, dan alam. Setiap butir padi dianggap sebagai manifestasi dari berkah yang harus dihormati. Bahkan ada ritual khusus sebelum masa panen, sebagai bentuk syukur dan penghormatan. Di era yang serba cepat ini, kita sering lupa bahwa proses pertumbuhan padi tidak bisa dipercepat. Butuh waktu, dan setiap tahap memiliki maknanya sendiri. Dari persemaian, penanaman, perawatan, hingga panen. Setiap tahap adalah pelajaran tentang kesabaran dan penerimaan akan ritme alami kehidupan. Seperti kata filsuf Cina Lao Tzu, "Nature does not hurry, yet everything is accomplished." Yang juga menarik adalah bagaimana nasi menjadi pengikat sosial dalam masyarakat kita. "Sudah makan?" adalah sapaan umum yang menunjukkan kepedulian.
Berbagi nasi dengan tetangga adalah bentuk solidaritas yang telah ada sejak dulu. Dalam setitik nasi, tersimpan nilai-nilai kemanusiaan yang mungkin mulai terkikis di era individualistis ini. Fenomena food waste di era modern menjadi cermin menyedihkan dari bagaimana kita telah kehilangan penghargaan terhadap makanan. Setiap butir nasi yang terbuang adalah penghinaan terhadap perjuangan para petani dan anugerah alam. Ada pepatah Tionghoa kuno yang mengatakan, sebutir nasi adalah setetes keringat petani. Betapa dalamnya makna yang terkandung dalam kalimat sederhana ini. Dalam konteks global, beras dan nasi juga menyimpan cerita tentang ketimpangan sosial. Di satu sisi ada yang membuang nasi dengan mudahnya. Di sisi lain ada yang berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi. Ini mengingatkan kita pada tanggung jawab sosial dan pentingnya distribusi pangan yang lebih adil. Seperti kata Mahatma Gandhi, "The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed." Di beberapa daerah di Indonesia ada tradisi nugel atau memotong padi dengan ani-ani, alat tradisional yang mengharuskan padi dipotong satu persatu. Prosesnya memang lebih lama dibanding menggunakan mesin, tapi ada filosofi mendalam di baliknya, bahwa setiap bulir padi layak mendapat perhatian dan penghargaan individual. Ini kontras dengan sistem pertanian industrial modern yang memperlakukan padi sebagai komoditas massal. Bicara soal modernisasi, menarik untuk melihat bagaimana revolusi hijau telah mengubah wajah pertanian. Produktivitas meningkat, tapi ada harga yang harus dibayar. Hilangnya varietas padi lokal, ketergantungan pada pupuk kimia, dan pudarnya kearifan lokal dalam bertani. Seperti kata seorang petani tua, dulu kita bertani dengan hati, sekarang dengan kalkulator. Yang juga perlu kita renungkan adalah bagaimana nasi menjadi cermin identitas budaya. Setiap daerah punya cara unik dalam mengolah dan menyajikan nasi. Dari nasi uduk Betawi hingga nasi kuning Manado, setiap variasi punya cerita dan makna kulturalnya sendiri. Bahkan cara makan nasi dengan tangan atau sendok menyimpan filosofi tentang kedekatan manusia dengan makanannya. Ada fenomena menarik dalam budaya kuliner modern. Premium rice atau beras organik yang dijual dengan harga berlipat. Di satu sisi, ini menunjukkan meningkatnya kesadaran akan kualitas makanan. Tapi di sisi lain, apakah ini membuat kita lupa bahwa sejatinya setiap butir nasi, apapun jenisnya, adalah anugerah yang patut disyukuri? Dalam konteks spiritualitas, nasi sering menjadi metafora untuk berkah dan rezeki. Ada ajaran bahwa kita tidak boleh menyisakan nasi di piring, karena setiap butirnya mengandung berkah. Ini bukan takhayul, tapi wisdom yang mengajarkan penghargaan terhadap makanan dan kesadaran akan nilai dari setiap pemberian Tuhan. Di era digital ini, ironis melihat bagaimana foto makanan untuk sosial media seringkali lebih penting daripada menghargai makanan itu sendiri. Nasi yang dulu dihormati sebagai sumber kehidupan, kini seringkali hanya menjadi properti untuk konten. Seperti kata filsuf kontemporer Byung-Chul Han, kita hidup di era di mana citra lebih penting dari esensi. Yang juga memprihatinkan adalah bagaimana generasi muda semakin terputus dari pemahaman tentang asal-usul makanan mereka. Banyak anak kota yang tidak pernah melihat sawah atau tidak tahu bagaimana padi ditanam. Ini bukan sekadar masalah pengetahuan, tapi juga soal hilangnya koneksi dengan sumber kehidupan kita. Dalam konteks lingkungan, sawah adalah ekosistem yang luar biasa. Selain menghasilkan padi, sawah juga menjadi rumah bagi berbagai spesies, membantu menjaga keseimbangan air, dan bahkan berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Setiap sawah yang beralih fungsi menjadi mal atau perumahan adalah hilangnya sebuah sistem kehidupan yang kompleks. Di tengah isu ketahanan pangan global, filosofi sebutir nasi menjadi semakin relevan. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan produksi massal dengan penghargaan terhadap proses alami?
Bagaimana kita bisa memastikan bahwa modernisasi pertanian tidak menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal? Sebagai penutup, mungkin yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kesadaran akan makna mendalam dari sebutir nasi. Bagaimana kita bisa mengajarkan generasi mendatang bahwa nasi bukan sekadar karbohidrat, tapi cermin dari hubungan sakral antara manusia, alam, dan kehidupan? Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara kemajuan dan kebijaksanaan tradisional. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi modern sambil tetap menjaga penghargaan terhadap proses alami dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sebutir nasi. Karena pada akhirnya, sebutir nasi adalah pengingat sederhana tentang betapa berharganya kehidupan ini. Dalam kesederhanaannya, ia mengajarkan kita tentang kerja keras, kesabaran, rasa syukur, dan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Di era yang semakin kompleks ini, mungkin kita perlu kembali mendengarkan kebijaksanaan yang dibisikkan oleh sebutir nasi.